kita mulai ibadah hari ini, kita mau berdoa, kita mau sapa Tuhan Yesus dulu. Karena nih boleh dipersilakan berdoa. Yuk kita berdoa ya adik-adik ya, lipat tangan, tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kau sudah berikan kami kesehatan, kekuatan yang baik untuk kami Tuhan. Hari ini biarpun masih ibadah online di rumah, tapi kami percaya Tuhan melawat setiap kami. Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai nanti kami dengerin firman Tuhan. Supaya apa yang kami dapatkan dari ibadah bisa menjadi rema buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman luar biasa semangat. Siapa sih di sini yang percaya kalau ada Roh Kudus pasti jadi semangat? Aku. Benar, percaya. Adik-adik di rumah pada percaya nggak kalau ada Roh Tuhan di dalam kita pasti kita semangat. Terus kita pasti bisa ngerasain kasihnya Tuhan Yesus itu nyata banget buat kita. Benar nggak sih Kak? Nah sekarang karena masih pagi, jadi kita harus lebih semangat. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bawain lagu ini, kita harus lebih semangat lagi karena kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke, siap? Oh iya benar, pasti masih pada tidur kan, masih pada duduk santai. Nah, sebelum kita mulai, adik-adik dipersilakan berdiri. Kita harus semangat, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke, siap? Musik. Goyangannya harus dikeluarin ya, harus semangat. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Dari awal, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Nah, siapa nih di sini yang masih semangat Kak? Masih semangat Kak? Udah keringetan belum? Belum. Baru pada mandi kan? Baru pada mandi kan? Nah, di sini nanti kan kita mau ulang lagunya dari awal nih. Kak Revlin di sini mau tes goyangannya Karani. Oke, Siap nggak nih kakak? Siap dong. Nanti adik-adik di rumah harus ikutin gerakannya Karani ya. Oke, ya. Setelah Karani kita mau pindah ke Kak Pedro. Siap Kak? Siap. Ayo, dari awal lagi ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Karena nih, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kak Pedro, ku kan menari seperti Daud menari. Asik, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Dari awal sama-sama. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Keren-keren banget nih kakaknya. Pasti adik-adik yang di rumah juga jadi semangat kan. Iya. Udah lama nggak dangdutan ya, nggak apa-apa Kak. Meskipun kita di rumah, kita harus semangat memuji Tuhan. Kita harus lebih lagi kasih yang terbaik buat Tuhan. Nah sekarang kita mau lagu yang kedua, kita harus lebih semangat lagi, oke? Oke. Yuk adik-adik, sekarang kita mau nyanyiin lagu selanjutnya, musik.
sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Nah, udah tahu kan gerakannya, udah hafal semua sekarang? Kakak udah hafal kan semuanya? Hafal banget dong. Sekarang kita mau nyanyiin versi yang pelan, terus pelan banget. Terus udah gitu, kita langsung kenceng ya Kak? Ya. Kita mau tes nih adik-adiknya masih pada semangat apa enggak? Oke Kak, siap Kak? Siap, pelan-pelan Ayo ya. Kak, ya pelan-pelan ya. Ayo Kak. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Pelan lagi Kak, pelan lagi Kak, pelan banget. Lebih pelan lagi. Lebih pelan lagi Kak, jangan lupa Kak. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dah, haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Yeay, keren. Nah adik-adik, tadi kan kita udah memuji menyembah Tuhan nih. Sekarang kita mau masuk, kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau siapin hati yang terbaik yang buat Tuhan. Kita mau gak main-main, kita mau simpen dulu yang ada di depan adik-adik. Entah itu handphonenya atau bukunya, Alkitabnya kita tutup dulu. Kita sekarang mau sembah Tuhan, kita mau kasih yang terbaik. Oke, kita mau nyanyiin lagu ini. Ayo Kak. Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku, haleluya, jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu, biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Kita bawa lagi lagu ini dari awal, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan, kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil
mau sama-sama serahin hidup kita sama Tuhan. Biar Tuhan yang tolong terus hidup adik-adik, biar Tuhan yang bekerja untuk kehidupan adik-adik. Adik-adik hanya cuma tinggal berserah, berdoa sama Tuhan. Kalau adik-adik percaya, Tuhan rancangkan yang terbaik buat masa depan adik-adik. Yuk kita mau nyanyiin lagu ini dengan sungguh-sungguh lagi, biar kita lebih ngerasain lagi kalau Tuhan itu baik buat adik-adik. Yuk kita bareng-bareng. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu. Yes Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Yang jadi di dalam hidupku. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu. Biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Kita mau ambil penyembahan ini buat Tuhan. Kita mau belajar sembah Tuhan, haleluya, yang jadi di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan, haleluya. Benar Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau telah merencanakan rancangan yang indah untuk hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan semua kehidupan kami di dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Engkau yang berencana, biar Engkau yang memulihkan setiap hati kami Tuhan. Biar Engkau yang merancangkan masa depan kami dengan indah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memilih kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Biar Engkau yang bekerja Tuhan, kami mau berserah semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar kami mau masuk Tuhan dalam firman-Mu ya Bapa. Biar Kau yang tuntun kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang selalu ada di dalam hati kami ya Bapa. Biar apapun yang Kakak nanti sampaikan ya Tuhan, itu bisa menjadi rema untuk kehidupan kami ya Bapa. Biar kami bisa melakukannya di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Hai, kita ketemu lagi ya. Sebentar adik-adik kita akan mulai ibadah kita. Kita akan mulai dulu dengan doa ya. Tadi kamu sudah memuji nama Tuhan, kamu sudah meninggikan nama Tuhan. Nah sekarang sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita akan lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami sudah menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian kami Tuhan. Dan sekarang kami juga kembali mau menyenangkan hati Tuhan lewat firman Tuhan yang sebentar akan kami sampaikan, akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu akan menolong kami supaya kami boleh bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tapi kami boleh taat kepada firman-Mu dan kami juga boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Wah adik-adik, gak kerasa ya, udah 3 bulan loh ya kita gak ketemu nih. Nah hari ini pembahasan kita firman Tuhan, temanya adalah arti doa. Nah adik-adik tahu gak, tadi kan waktu mau mulai Kak Erna ajak kamu berdoa kan. Nah adik-adik tahu gak apa itu doa? Ya betul adik-adik. Ya, doa itu artinya kita ngobrol sama Tuhan. Doa itu artinya kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, di sini adik-adik siapa yang suka berdoa? Kapan kamu berdoa? Berapa kali kamu sehari berdoa? Ya. Nah, ketika kamu tahu arti doa, adik-adik, kamu pasti akan melakukan itu dengan baik. Doa itu merupakan satu hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Adik-adik,
arti doa itu sendiri ya, kita ngobrol sama Tuhan, kita berbicara sama Tuhan, kita bercakap-cakap sama Tuhan. Artinya adik-adik kita nggak ngomong sendiri ya. Hati kita percaya bahwa Tuhan itu selalu mendengarkan doa kita. Nah, Kak Erna mau ajarkan adik-adik nih, caranya kita berdoa gimana ya. Memang Tuhan Yesus sendiri mengajarkan adik-adik ya. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 5 dan 6, kalau kita mau berdoa, kita harus masuk ke dalam kamar, kemudian pintunya ditutup. Nah, di situ kita berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Tapi itu doa pribadi adik-adik. Nah, Tuhan kita kan maha hadir ya. Kamu bisa berdoa di kelas, betul nggak? Kalau kamu sekolah pasti akan dimulai dulu dengan berdoa. Kemudian waktu kamu mau pergi ke sekolah ya, kamu juga akan mulai dengan berdoa. Mau makan, mau tidur, apapun yang kamu lakukan ya adik-adik, biasanya kita mulai dengan doa. Ya, sama seperti ibadah tadi kan? Ya, kita mulai dengan doa. Jadi adik-adik, doa itu penting nggak? Penting dong ya. Doa itu harus merupakan gaya hidup ya kita sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena doa itu adik-adik merupakan nafas kehidupan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Coba adik-adik ya, kalau kita tahan nafas sebentar aja ya, kalau sebentar bisa, kalau kelamaan gak bisa. Nah, doa itu seperti itu adik-adik ya. Jadi kita harus selalu setiap saat berdoa kepada Tuhan. Nah, caranya kita berdoa bagaimana? Ada yang bilang kita harus lipat tangan, ada yang bilang kita juga harus tutup mata. Itu gak masalah adik-adik ya. Ketika kamu berdoa lipat tangan tapi kamu buka mata, asal kamu masih tetap bisa fokus sama Tuhan, itu gak apa-apa ya. Yang penting hati kamu adik-adik ya, hati kamu selalu terfokus kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang sudah mati buat kamu dan saya. Tuhan yang mengasihi kamu dan saya. Nah, sekarang Kak Erna mau kasih tahu lagi, itu caranya kita berdoa ya. Dan Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan adik-adik ya, di dalam Matius 6 tadi ayat 9, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami adik-adik. Ya, tentu adik-adik sudah tahu kan doa Bapa kami itu seperti apa, udah hafal. Nah, sekarang adik-adik sikap doa itu gimana? Ya, pertama sikap doa itu harus sopan. Ya, artinya kita ngomongnya nggak boleh ngomong yang nggak baik ya adik-adik ya, karena kita menghormati Tuhan yang sedang kita menghadap ke Dia, sedang kita berdoa kepada Dia. Kemudian juga rendah hati adik-adik, artinya kita tidak punya sifat yang sombong ya, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan yang berikutnya, kita tidak boleh main-main loh dalam berdoa, betul nggak adik-adik ya, karena kita tahu bahwa Tuhan pasti melihat apa yang kamu dan Kak Erna lakukan ya. Yo, makanya kalau di sekolah minggu nggak boleh tuh doa main-main, nggak boleh doa colek-colek temen, nggak boleh doa ketawa ketiwi, nggak boleh ya adik-adik ya, karena Tuhan akan lihat perbuatan kamu ya. Itu sikap kita berdoa adik-adik. Nah, kuasa doa adalah kuasa yang terbesar ya. Adik-adik masih ingat kisah ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adik-adik? Tuhan Yesus ketika itu dia setelah selesai mengajar dan orang banyak mengikuti dia sementara hari sudah malam ya, dan murid-muridnya pengen, udahlah Tuhan suruh pergi orang itu. Tuhan bilang enggak, kamu harus kasih mereka makan. Bagaimana mungkin, toko enggak ada dan mungkin udah tutup mungkin ya adik-adik ya, dan orang begitu banyak. Tapi Yesus tergerak oleh belas kasihan adik-adik, dia cuman mengatakan kepada murid-muridnya, kamu harus kasih mereka makan. Murid-muridnya bingung adik-adik, gimana Tuhan, orang sekian banyak, toko udah pada tutup, gimana ya? Nah, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang maha kuasa, kita punya Tuhan yang maha dahsyat, betul nggak adik-adik? Ya,
Nah, di situ ada seorang anak yang bawa bekal 5 roti dan 2 ekor ikan. Kemudian 5 roti dan 2 ekor ikan itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Apa yang Yesus lakukan adik-adik? Yesus mengucap syukur. Dia berdoa kepada Bapaknya. Dia mengucapkan berkat atas 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Dan apa yang terjadi adik-adik? Kuasa doa itu terjadi. Mujizat itu terjadi adik-adik. 5 roti dan 2 ekor ikan itu bisa dimakan oleh 5.000 orang. Bahkan masih tersisa 12 keranjang loh adik-adik. Banyak banget ya. Nah, adik-adik itu kuasa doa. Ya, itu sebabnya pesan Kak Erna hari ini lewat firman Tuhan. Jangan kita lupa berdoa. Kita harus tekun berdoa adik-adik. Ya, supaya apa? Supaya kita diberikan damai sejahtera sama Tuhan. Supaya kita diberikan sukacita sama Tuhan. Ya, dengan berdoa artinya kamu punya hubungan yang baik sama Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan ayat hafalan ya. Ayat hafalannya dari Teret ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ayatnya panjang banget loh adik-adik. Enggak ket. Ayatnya pendek banget, bahkan ini ayat yang terpendek adik-adik ya. Bunyinya tetaplah berdoa. Gampang banget ya adik-adik ya. Kamu kan udah kelas besar nih. Biasanya protes ya, karena kepanjangan. Sekarang dikasih yang pendek. Kamu harus bisa ya. Nanti adik-adik ketika kamu ketemu lagi dengan saya, kita bisa ibadah, kita akan banyak cerita ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Yuk adik-adik sama-sama yang di rumah ikutin ya. Oke ya. Oke, tetaplah berdoa. Oke, adik-adik ya. Kak Erna selesai sampai di sini. Adik-adik tahu nggak, Kak Erna bikin alat ini kita berdoa buat siapa adik-adik? Ya, ini ada merah dan putih, itu lambang negara kita. Negara kita sedang ada pandemi adik-adik. Mungkin dulu-dulu kita jarang berdoa buat negara atau bangsa kita. Tapi hari-hari ini adik-adik, kamu wajib berdoa. Supaya apa? Supaya kamu bisa kembali bersekolah. Supaya kamu bisa kembali lagi beraktivitas. Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Yakin kepada Tuhan bahwa pandemi ini juga pasti akan cepat berlalu. Oke, adik-adik, kamu mulai ya. Nah, ini mengingatkan bahwa kita harus berdoa untuk bangsa kita. Di tengah pandemi ini adik-adik, saya percaya ya pasti akan segera berlalu. Adik-adik ya, hari ini kita selesai ya firman Tuhan selesai sampai di sini adik-adik. Pelajaran yang kita dapat, tetaplah berdoa, tekunlah berdoa. Apapun masalah lagi susah, masalah lagi tidak susah adik-adik, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan ya. Kita akan sama-sama berdoa ya. Kita berdoa juga buat bangsa dan negara kita. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Oke ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Firman-Mu boleh memberitahu kepada kami untuk kami boleh terus berdoa dan tetap berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengingatkan adik-adik kami yang masih ada di rumah Tuhan, supaya mereka juga tetap berdoa. Khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, di mana saat ini sedang ada pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa kuasa Engkau tidak pernah berubah dulu kemarin bahkan sampai hari ini Tuhan. Engkau juga yang akan menggerakkan hati adik-adik kami Tuhan, untuk mereka mulai berdoa bagi bangsa dan negara ini, supaya semuanya Tuhan, pandemi ini cepat berlalu, dan biarlah kami boleh beraktivitas kembali seperti semula Tuhan. Kami bisa bertemu dengan adik-adik kami bisa bersekolah, mereka banyak melakukan banyak aktivitas. Biarlah semuanya Tuhan ada di dalam penguasaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah Tuhan untuk para tim medis, dokter, perawat yang merawat pasien Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau melindungi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya mereka juga diberikan kekuatan, supaya diberikan perlindungan daripada Engkau sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Banyak yang sembuh dan sedikit yang sakit Tuhan. Kami percaya bahwa Indonesia adalah untuk kemuliaan-Mu. Bahkan seluruh dunia Tuhan, Engkau juga mengasihi isi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Tuhan memberkati. Dah.